Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon, dan satu kehormatan bagi saya untuk melayani firman Tuhan. Saya semakin sadar bahwa yang paling penting dalam hidupku itu firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Firman Tuhan menjadi hukum saya, firman Tuhan menjadi perintah saya, firman Tuhan menjadi sumber dari segala-galanya. Dan kita sadar dalam seluruh firman Tuhan yang diberikan kepada kita, kita pasti dapat menemukan jawaban atas segala sesuatu yang kita hadapi. Nah, dalam minggu ini kita bicara tentang Jehovah Jireh. Kita mulai dengan hari Senin ya, bagaimana Tuhan memperkenalkan diri kepada Abraham pada waktu Abraham mau mempersembahkan anaknya Ishak ya, menjadi persembahan yang hidup untuk diserahkan kepada Bapa di surga ya, dan Tuhan bilang bahwa dia menyediakan dombanya, dan memang dia lakukan itu ya. Makanya Abraham sebut tempat ini Jehovah Jireh. Dan dalam Selasa, Rabu, dan Kamis kita lihat beberapa cerita lagi bagaimana Tuhan ya, atau Allah Bapa di surga melakukan perkara yang dahsyat, yang luar biasa. Tuhan tahu kebutuhan kita, dan Tuhan selalu menyediakan, selalu mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kadang-kadang kita tidak ngerti dari mana kebutuhan kita datang, dari mana pertolongan kita. Ya pasti dari Tuhan. Nah, hari ini saya ingin melihat pada waktu Tuhan Yesus ada, ya, bagaimana tetap ya disiapkan kebutuhannya ya, dengan mujizat yang luar biasa. Kita lihat kepada dua mujizat hampir sama ya. Yang pertama kita menemukan di dalam Matius pasal yang ke-14. Ya, sudah banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus sampai ke tempat yang sunyi, dan di dalam Matius 14 ayat yang ke-13 dikatakan, ayat yang ke-15 dikatakan begini. Ya, kita baca Matius 14 ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirkan ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Jadi Yesus ada di tempat sunyi, orang-orang tetap datang berbondong-bondong mendekati kepada Yesus, dan seharian mereka berjalan dengan Yesus. Nah, ayat yang ke-15, menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus, ayat yang ke-16, berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makanan. Wow, dari mana makanannya? Ya. Mereka ada di tempat sunyi, pasti mereka juga nggak terlalu memikirkan untuk menyediakan makanan untuk segitu banyak orang. Dan kemudian kita lihat bahwa ada orang yang bawa 5 roti dan 2 ikan. Ya, begitu dia dapat 5 roti dan 2 ikan, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus bilang, ayo suruh mereka duduk. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 5 roti, 2 ikan, itu cukup buat saya sendiri. Ya, mungkin juga cukup buat saudara sendiri. 5 roti, 2 ikan. Wow. Tapi ini ada rombongan yang banyak. Orang-orang selalu berbondong-bondong kepada Yesus. Ya, dan apa yang terjadi? Ya, mereka suruh duduk. Ya. Dan dikatakan Yesus mulai membagikan. Dia pertama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, dia bersyukur, dia memecahkan roti itu dan memberikan kepada murid-murid yang memberikan kepada mereka yang duduk di situ. Ingat, minyak yang keluar terus, nggak habis-habis. Ya, bahkan ada cerita tentang roti yang tidak akan habis-habis. Ya, tepung, ya, sama minyak nggak akan habis-habis. Dan ini kita lihat.
rotinya itu terus mengalir, ikannya terus mengalir, ya, mengalir. Dari 5 roti, 2 ikan, ya, dikatakan dalam ayat yang kedua ke 30, ke 20, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Wow, semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Dan yang ada di situ 5.000 laki-laki. Jadi kemungkinan besar sampai 20.000 orang ada. Mereka dapat makanan, mereka dapat ikan dan roti sampai kenyang. Bisa bayangkan? Bisa Anda benar-benar merenungkan bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Dengan cuma 5 roti, 2 ikan. Ya, 5.000 pria atau kurang lebih 20.000 orang mendapatkan makanan. Sesuatu yang luar biasa yang gak masuk di akal. Si Yesus gak mau mereka pergi tanpa mereka kenyang. Yesus gak mau mereka pergi tanpa mereka dikasih makan. Itu sungguh ajaib dan dahsyat Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sesuatu yang sangat amat penting buat kita mengerti bahwa Tuhan tetap menyediakan segala kebutuhannya. Asal kita izinkan. Ya, di dalam pasal yang ke-15 kita menemukan cerita sama. Ya, kali ini ada rotinya 7. Dan sekali lagi, ya, tapi kali ini 4.000 orang. Tapi mereka sudah lupa pada waktu Tuhan bilang, kamu siapkan. Mereka tetap berdiskusi. Tuhan bilang, kamu lupa. Ya, 5 roti 2 ikan. 5.000 orang dapat makan. Sisanya 12 bakul. Nah kali ini 4.000 orang. Roti lebih banyak. Tapi yang saya maksud adalah begini, saya nggak mau melihat kepada berapa banyak roti, ikan, dan segala macam. Saya mau lihat kepada penyediaan, mujizat yang terjadi, kuasa Allah yang berkarya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan kita pikir bahwa Tuhan hari ini nggak sama dengan dahulu. Tuhan yang mereka kenal, Allah Bapa di surga, mereka bertemu dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, mereka melihat Yesus. Ya, bagaimana Yesus melakukan mujizat dengan begitu hebat dan dahsyat sampai tidak ada kekurangan apapun juga. Yaitulah Jehovah Jireh. Makanya saya mau benar-benar mengarahkan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar dari firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan bisa melakukan mujizat dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Makanan cukup 5.000 orang. Itu laki-laki. Kemudian 4.000 orang laki-laki. Mungkin kali 4, 16.000. Jadi 2 kali mujizat yang dilakukan. Dengan ajaib, dahsyat, unik, hebat, luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan memiliki belas kasih. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah Tuhan dapat melakukan itu tahun-tahun ini? Pasti. Kita sadar bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tetap Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Ya, sungguh luar biasa bagaimana kita dapat melihat kesediaan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita percaya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mujizat demi mujizat terjadi di dalam firman Tuhan. Ya, di mana Tuhan benar-benar menunjukkan pribadi sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Let's pray. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Tuhan sungguh luar biasa kalau kami lihat
kedua mujizat di mana engkau memiliki makanan yang sedikit, tapi engkau lakukan mujizat yang besar, Tuhan. Saya percaya hari ini engkau Tuhan yang sama. Dengan sedikit yang kami miliki, engkau bisa melakukan hal yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib, Tuhan. Yang kadang-kadang tidak masuk di dalam akal kami. Untuk itu Bapa, tolong terus berkarya dalam hati kami, Tuhan. Biar kami benar-benar menjadi umat yang percaya. Menjadi umat yang memiliki iman. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Untuk itu Bapa, bukakan pikiran kami. Bukakan hati kami. Bukakan hidup kami untuk benar-benar menerima seluruh kebenaran firman-Mu. Supaya kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Mata kami tertuju kepada Engkau. Hidup kami tertuju kepada Engkau. Tuhan, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Kami dapat mengandalkan Engkau. Biar Engkau semakin besar. Akunya semakin kecil. Tuhan, kita dapat hidup oleh iman. Bukan oleh yang dilihat. Biar Engkau terus bersama-sama dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita maju terus mengandalkan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.